Lanjutan membaca buku The 7 Habits of Highly Effective People, episode 4. Mari kita mulai. Kekuatan paradigma. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif mencakup banyak prinsip dasar dari efektivitas manusia. Kebiasaan-kebiasaan ini bersifat mendasar, merupakan hal yang primer. Ketujuh kebiasaan ini menggambarkan internalisasi prinsip-prinsip yang benar yang menjadi dasar bagi kebahagiaan dan keberhasilan yang langgeng. Akan tetapi, sebelum kita dapat benar-benar mengerti 7 kebiasaan ini, kita perlu mengerti paradigma kita sendiri dan bagaimana membuat suatu perubahan paradigma. Baik etika karakter maupun etika kepribadian adalah contoh-contoh dari paradigma sosial. Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani. Kata ini semula merupakan istilah ilmiah dan lebih lazim digunakan sekarang ini dengan arti model, teori, persepsi, asumsi, atau kerangka acuan. Dalam pengertian yang lebih umum, paradigma adalah cara kita melihat dunia, bukan berkaitan dengan pengertian visual dari tindakan melihat, melainkan berkaitan dengan persepsi, mengerti, menafsirkan. Untuk tujuan kita, cara sederhana untuk mengerti paradigma adalah dengan memandangnya sebagai peta. Kita semua tahu bahwa peta bukanlah wilayah. Peta hanyalah penjelasan tentang aspek tertentu dari wilayah. Itulah persisnya apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma adalah sebuah teori, penjelasan, atau model untuk sesuatu. Andaikan Anda ingin tiba di suatu tempat tertentu di tengah kota Chicago, sebuah peta jalan kota itu akan sangat membantu Anda untuk tiba di tempat tujuan. Akan tetapi, andaikan saja Anda diberi peta yang salah karena kesalahan cetak, peta yang diberi nama Chicago sebenarnya adalah peta Detroit. Dapatkah Anda bayangkan rasa frustasi dan ketidakefektifan usaha untuk mencapai tempat tujuan Anda? Anda mungkin sedang mengolah perilaku Anda. Anda dapat berusaha lebih keras, lebih giat, melipat gandakan kecepatan Anda. Akan tetapi, usaha Anda hanya akan berhasil membawa Anda ke tempat yang salah tadi dengan lebih cepat. Anda mungkin sedang mengolah sikap Anda. Anda dapat berpikir secara lebih positif. Anda tetap tidak akan tiba ke tempat yang benar, tetapi mungkin Anda tidak peduli. Sikap Anda akan menjadi begitu positif sehingga Anda akan bahagia dimanapun Anda berada. Intinya adalah Anda masih tersesat. Masalah yang mendasar ini tidaklah berkaitan dengan perilaku atau sikap Anda. Masalah sebenarnya berkaitan dengan memiliki peta yang salah. Jika Anda mempunyai peta yang benar dari Chicago, maka ketekunan menjadi penting. Dan jika Anda menghadapi penghalang yang membuat frustasi sepanjang jalan, maka sikap dapat membuat perbedaan yang benar-benar menentukan. Akan tetapi, persyaratan yang pertama dan paling penting adalah keakuratan peta tersebut. Kita masing-masing mempunyai banyak peta di dalam kepala kita, yang dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Peta segala sesuatunya sebagaimana adanya atau realitas, dan peta segala sesuatunya seperti seharusnya atau nilai. Kita menafsirkan semua yang kita alami melalui peta-peta mental ini. Kita jarang mempertanyakan keakuratan peta-peta tersebut. Kita biasanya bahkan tidak sadar bahwa kita memiliki keduanya. Kita cuma mengasumsikan bahwa cara kita memandang segala sesuatu adalah segala sesuatu sebagaimana adanya atau sebagaimana seharusnya. Dan sikap serta perilaku kita bertumbuh dari asumsi-asumsi tersebut. Cara kita memandang sesuatu adalah sumber dari cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya mengundang Anda untuk menjalani sebuah pengalaman intelektual dan emosional. Luangkan waktu beberapa detik dan lihatlah gambar di halaman 31. Sekarang lihat gambar di halaman 33 dan dengan cermat uraikan apa yang Anda lihat. Apakah Anda melihat seorang wanita? Berapa usianya menurut Anda?
Bagaimana penampilannya? Apa yang ia kenakan? Dalam peran apa Anda melihatnya? Anda mungkin akan mengatakan wanita dalam gambar kedua berumur sekitar 25 tahun, sangat cantik, mengikuti mode, dengan hidung mungil dan penampilan yang pendiam. Jika Anda seorang pria lajang, Anda mungkin ingin mengajaknya kencan. Jika Anda dalam bisnis mode, Anda mungkin memperkerjakannya sebagai paragawati. Akan tetapi, bagaimana jika saya mengatakan bahwa Anda keliru? Bagaimana jika saya mengatakan bahwa gambar ini adalah gambar seorang wanita berusia 60 atau 70-an yang tampak sedih, berhidung besar, dan jelas bukan seorang peragawati. Wanita tua ini adalah orang yang mungkin Anda ingin bantu menyeberangi jalan. Siapa yang benar? Lihat gambar tersebut sekali lagi. Dapatkah Anda melihat hidungnya yang besar dan bengkok? Misalnya, jika Anda dan saya berbicara berhadapan muka, kita dapat mendiskusikan gambar tersebut. Anda dapat menggambarkan apa yang Anda lihat kepada saya, dan saya dapat berbicara kepada Anda tentang apa yang saya lihat. Kita dapat terus-menerus berkomunikasi hingga Anda memperlihatkan kepada saya dengan jelas apa yang Anda lihat di dalam gambar tersebut, dan saya memperlihatkan kepada Anda dengan jelas apa yang saya lihat. Karena kita tidak dapat melakukan hal itu, bukalah halaman 54 dan pelajari gambar di sana, dan kemudian lihat gambar di halaman 34 lagi. Dapatkah Anda melihat wanita tua itu sekarang? Anda perlu melihat wanita tua ini sebelum Anda melanjutkan membaca. Saya pertama kali mendapatkan latihan ini bertahun-tahun yang lalu di Harvard Business School. Instruktur kami menggunakan latihan ini untuk memperlihatkan secara jelas bahwa dua orang dapat melihat hal yang sama, tidak saling sepakat, namun sama-sama benar. Hal ini bukan masalah logis, tetapi psikologis. Waktu itu, ia membawa setumpuk kartu besar. Setengahnya memuat gambar wanita muda yang Anda lihat di halaman 31. Dan yang setengah lagi gambar wanita tua pada halaman 54. Ia membagikan gambar-gambar tersebut kepada seluruh kelas. Gambar wanita muda ke satu sisi ruangan dan gambar wanita tua ke sisi yang satunya lagi. Ia meminta kami untuk memandang kartu tersebut, berkonsentrasi pada gambarnya selama kira-kira 10 detik dan kemudian mengembalikannya. Ia lalu memproyeksikan ke layar gambar pada halaman 33 yang menggabungkan kedua gambar dan meminta kelas untuk menguraikan apa yang mereka lihat. Hampir semua orang di dalam kelas itu yang sebelumnya melihat gambar wanita muda pada kartu juga melihat wanita muda pada gambar di layar. Dan hampir semua orang yang sebelumnya melihat gambar wanita tua pada kartu melihat juga gambar wanita tua pada layar. Lalu profesor tersebut meminta salah seorang mahasiswa untuk menjelaskan apa yang ia lihat kepada salah satu mahasiswanya pada sisi seberang ruangan. Ketika mereka berbicara satu sama lain, masalah komunikasi pun timbul. Apa maksudmu wanita tua? Usianya tidak mungkin lebih dari 20 atau 22 tahun. Oh, ayolah, kau pasti bergurau. Usianya sudah 70. Mungkin malah mendekati 80. Kamu ini bagaimana? Buta. Wanita itu masih muda dan cantik. Aku mau mengajaknya kencan. Ia cantik sekali. Cantik? Wajahnya jelek dan ia sudah tua. Argumen saling dilontarkan bolak-balik. Masing-masing yakin akan pendapatnya dan tidak mau menyerah. Semua ini terjadi di mana para mahasiswanya tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka memilih satu keuntungan penting. Mereka bisa tahu sejak awal bahwa terdapat satu sudut pandang yang lain yang berbeda. Banyak dari kita enggan mengakuinya. Ternyata hanya sedikit mahasiswa yang benar-benar berusaha melihat gambar ini dari kerangka acuan yang berbeda. Sesudah suatu periode komunikasi tanpa hasil, salah satu bangkit menghampiri layar dan menunjukkan satu garis pada gambar.
"Ini kalung si wanita muda." Yang seorang lagi berkata, "Bukan, itu mulut si wanita tua." Secara berangsur, mereka mulai mendiskusikan titik-titik perbedaan dengan tenang. Dan akhirnya yang seorang dan kemudian yang lainnya mengalami kesadaran tiba-tiba pada saat kedua gambar tersebut menjadi nyata. Melalui komunikasi yang tenang, saling menghargai, dan spesifik, kita masing-masing pada akhirnya dapat melihat sudut pandang pihak lain. Namun, sewaktu kami menghadap ke arah lain dan kemudian kembali ke layar, kebanyakan dari kami akan segera melihat gambar yang sudah biasa kami lihat dalam waktu 10 detik tadi. Saya sering menggunakan demonstrasi persepsi ini sewaktu bekerja dengan orang dan organisasi lain karena cara ini menghasilkan begitu banyak wawasan yang mendalam, baik dalam efektivitas pribadi maupun antar pribadi. Yang utama adalah bahwa latihan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengkondisian mempengaruhi persepsi kita, paradigma kita. Jika 10 detik saja dapat memiliki dampak seperti ini pada cara kita memandang sesuatu, bagaimana dengan pengkondisian seumur hidup? Pengaruhnya pada kehidupan kita, keluarga, sekolah, gereja, lingkungan kerja, teman, rekan kerja, dan paradigma sosial mutakhir seperti etika kepribadian. Semuanya menimbulkan dampak bawah sadar yang menetap di dalam diri kita dan membantu membentuk kerangka acuan kita, paradigma kita, peta kita. Latihan ini juga memperlihatkan bahwa paradigma merupakan sumber dari sikap dan perilaku kita. Kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma kita. Kita benar-benar tidak dapat mempertahankan keutuhan jika kita berbicara dan berjalan secara berbeda dengan cara kita melihat. Jika Anda berada di antara 90% orang yang secara khas melihat wanita muda pada gambar tersebut, tentu merasa sulit untuk berpikir tentang adanya keharusan membantunya menyeberangi jalan. Baik sikap Anda maupun perilaku Anda terhadap dirinya harus sama dan sebangun dengan cara Anda melihatnya. Hal ini menunjukkan salah satu cacat dari dasar etika kepribadian. Dengan hanya mencoba mengubah sikap dan perilaku saja akan sedikit memberi arti pada jangka panjang jika kita lalai memeriksa paradigma dasar dari mana sikap dan perilaku itu mengalir. Persepsi ini juga memperlihatkan betapa kuatnya paradigma kita mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sejelas dan seobjektif apapun yang kita pikir kita lihat, kita akan mulai sadar bahwa orang lain dapat melihat hal yang sama secara berbeda dengan sudut pandang mereka yang kelihatannya jelas dan objektif pula. Di mana kita berdiri bergantung dari mana kita duduk. Kita masing-masing cenderung berpikir bahwa kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bahwa kita sudah objektif. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia adanya, melainkan sebagaimana kita adanya, atau sebagaimana kita terkondisikan untuk melihatnya. Ketika kita membuka mulut untuk menjabarkan apa yang kita lihat, kita sebenarnya menjabarkan diri kita, persepsi kita, paradigma kita sendiri. Ketika orang lain tidak setuju dengan kita, kita segera berpikir pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka. Namun, seperti yang diperlihatkan oleh demonstrasi tadi, orang yang tulus dan berpikiran jernih melihat segala sesuatunya secara berbeda. Masing-masing melihat melalui lensa unik pengalamannya. Ini tidak berarti bahwa fakta itu tidak ada. Dalam demonstrasi tadi, dua individu yang pada mulanya dipengaruhi oleh gambar pengkondisi yang berbeda melihat gambar ketiga secara bersama-sama. Sekarang mereka sama-sama melihat fakta yang identik, garis hitam dan ruang putih, dan mereka sama-sama mengakui ini sebagai fakta. Akan tetapi, penafsiran masing-masing orang tentang fakta menggambarkan pengalaman sebelumnya.
dan fakta tidak akan mempunyai arti apapun bila terlepas dari interpretasi tersebut. Semakin sadar kita akan paradigma dasar, peta atau asumsi kita, dan sejauh mana kita telah dipengaruhi oleh pengalaman kita, maka semakin kita dapat menerima tanggung jawab untuk paradigma tersebut dan memeriksanya, mengujinya berdasarkan realitas, mendengarkan orang lain dan bersikap terbuka terhadap persepsi mereka, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih besar dan pandangan yang jauh lebih objektif. Bersambung, lanjut ke episode 5.